Halo anak-anak, kembali bertemu sama saya. Di minggu kali ini kita akan membahas salah satu soal mengenai proyeksi ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai rumus-rumus dari proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Nah, di pertemuan kita kali ini, di video kali ini saya akan bahas mengenai soalnya ya, salah satu soal untuk bagaimana menyelesaikan, bagaimana mengaplikasikan rumus-rumus yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi di sini saya sudah punya rumus, saya sudah punya soal. Jadi misalkan saya punya vektor U 62 dan vektor V 3 negatif 4. Kemudian pertanyaannya yang pertama proyeksi skalar U pada V, proyeksi skalar V pada U, dan proyeksi vektor U pada V. Nah, untuk menjelaskan soal ini tentunya kita harus tahu kembali rumusnya dulu ya. Nah, sekilas mengenai proyeksi skalar ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mungkin saya sekilas bahas di sini sedikit. Misalkan saya punya vektor seperti ini. Ini adalah vektor A, ini adalah vektor B. Proyeksi vektor itu maksudnya adalah bagaimana vektor itu diproyeksikan ke vektor yang lain. Misalkan di sini proyeksi A ditarik garis tegak lurus ke vektor B. Nah, di sini kita akan memperoleh vektor baru yang merah ini. Nah, inilah yang dinamakan proyeksi A pada B. Ya, seperti itu ya. Itu adalah proyeksi A pada B. Nah, sekarang apa perbedaan proyeksi vektor dan proyeksi skalar? Nah, kita ke proyeksi skalar dahulu. Nah, proyeksi skalar A pada B, artinya itu sebenarnya yang diminta adalah panjang vektornya ini ya. Panjang proyeksinya itu. Panjang proyeksi A pada B. Di sini kita peroleh, kita anggap aja C ya, vektornya, proyeksi A pada B. Ketika diminta proyeksi skalar, berarti diminta itu panjangnya. Ketika diminta panjangnya, kita punya rumus A dot B per panjangnya B. Dengan ini harga mutlak, dia harus positif ya. Ketika kalian dapatkan nanti hasilnya itu negatif, nanti dimutlakkan. Karena namanya panjang tidak boleh negatif. Itu proyeksi skalar A pada B. Ketika misalnya dibalik B pada A, berarti kita balik rumusnya ya. Karena dia berbeda A pada B dengan B pada A, hasilnya itu berbeda. Saya tetap aja pakai C di sini ya, nggak masalah. Berarti ketika B pada A, berarti B dot A per panjangnya A. Ini adalah proyeksi skalar. Nah, bagaimana dengan proyeksi vektor? Apa bedanya dengan proyeksi skalar? Nah, kalau proyeksi vektor berarti yang diminta vektornya, bukan panjangnya. Ketika diminta proyeksi vektor, kita berarti yang diminta C. Jadi di sini nggak ada ini ya, nggak ada panjang gitu ya. Kita akan peroleh A kalau A pada B, A dot B per panjangnya B dikuadratkan, nanti dikali dengan vektor B lagi sekali. Kemudian ketika kita balik, proyeksi vektor B pada A, maka rumusnya itu akan menjadi B dot A per panjangnya A kuadrat kali A. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kita punya 4. Nah, sekarang kita ke soalnya. Kita punya komponen-komponen seperti ini.
Oke, yang pertama U pada V. Soal yang pertama U pada V, kita anggap aja W ya. Panjang vektor, karena ini proyeksi skalar yang diminta berarti panjang vektor W. Jadi rumusnya itu adalah karena U pada V, jadi U dot V per panjangnya V. Jadi kita dapat rumus seperti itu. Kita sesuaikan aja ya lambang-lambangnya itu. Oke, berarti di sini kita butuh U dot V dan panjangnya V. Nah, untuk perkalian dot kita sudah bahas 62 didotkan dengan 3 negatif 4. Di sini hasilnya adalah tinggal kita kalikan 6 dengan 3. 6 kali 3 ditambah 2-nya dengan negatif 4. 2 kali negatif 4. Di sini kita peroleh 18 kurang 8 hasilnya sama dengan 10. Kemudian kita juga butuh panjang vektor V. Nah, kita gunakan rumus panjang vektor sekarang. Berarti panjang vektor V adalah akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Sama dengan nanti kalian kalau cari ini hasilnya adalah 5. Ini sebenarnya triple Pythagoras ya. Nah, kita sudah dapat komponen-komponennya. U dot V sudah, panjangnya V sudah. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus. Panjangnya ini adalah, maaf di sini nggak ada mutlak. Adalah U dot V. Kita peroleh U dot V-nya adalah tadi 10. Panjangnya V kita peroleh 5. Nah, di sini kebetulan dia positif ya, jadi nggak masalah. Berarti mutlak 2 hasilnya adalah 2. Jadi kita peroleh panjangnya proyeksi vektor U pada V atau proyeksi skalar U pada V adalah 2. Nah, itu tadi U pada V. Bagaimana bisa ya? Nah, untuk B silakan ini saya silahkan untuk kalian ya, proyeksi skalar V pada U. Berarti nanti kalian gunakan V dot U per panjangnya U. Oke. Jadi sama itu proyeksi, masih di proyeksi skalar. Kita lanjut sekarang, nah proyeksi vektor. Di C kita buat diminta proyeksi vektor U pada V. Saya copy dahulu di sini. Oke. Nah, sekarang proyeksi vektor U pada V. Di sini kita mau nyari proyeksi U pada V. Berarti vektor W rumusnya akan menjadi U dot V per panjangnya V dikuadratkan kalikan dengan V lagi sekali. Oke. Nah, U dot V tadi kita udah dapat ya. U dot V tadi kan udah kita cari, nggak usah kita hitung lagi deh. Tadi berapa ya kita dapat? Oke, 10. Panjangnya V juga kebetulan tadi sudah kita peroleh, kita itu ambil 5. Nah, jadi tinggal kita masukkan ke sini aja sekarang ya. Oke, jadi proyeksi vektor U pada V adalah W. U dot V tadi dapat 10. Ini kalau kalian belum dapatin ini, karena di soalnya belum ada, kalian cari dulu sendiri ya. U dot V, kalian cari panjangnya V, dicari sendiri nanti. Kalau belum ada ini kan karena kemudian tadi kita sudah cari di soal sebelumnya. Kemudian panjang V kuadrat. Ini 5 kuadrat. Di sini kalikan lagi dengan vektor V. Berarti vektornya ini, kasih dia vektornya itu. 3 negatif 4. Ini kita peroleh 10 per 25, 3 min 4. Boleh kita sederhanakan dulu, sama-sama bagi 5. Bagi 5, 2, bagi 5, 5. Sehingga kita peroleh 3 per 5, 3 negatif 4. Nah, ini adalah perkalian skalar dengan vektor. Boleh kalian masukkan ke dalam ya, kalikan semua. Ini adalah perkalian skalar dengan vektor, operasi vektor. Maaf, 10 bagi 5, 2 kok ini 2 ya.
Maaf. Ini bukan 3 ya. Ada salah dikit. 10 bagi 5 tadi ini 2 udah benar, ini yang 2. Jadi di sini 6 min 8. Oke, jadi itu tadi salah satu contoh dari menyelesaikan soal proyeksi vektor ya. Semoga dari pembahasan kita kali ini kalian sudah memperoleh gambaran bagaimana menyelesaikan soal-soal proyeksi vektor. Untuk selebihnya latihan soalnya silakan kalian kembangkan sendiri. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Bye bye.